Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video kesempatan kita kali ini kita akan coba bahas lagi salah satu analisa fundamental ya. Jadi analisa fundamental di sini kita menggunakan news ya untuk basicnya. Jadi di sini saya udah ada di websitenya forexhistory.com. Jadi ini fungsinya itu untuk mengetahui news-news yang akan datang di masa depan gitu. Tentunya news-news di sini itu belum jelas ya aktualnya itu berapa, terus data-datanya juga belum terjadi. Jadi tetap saja untuk yang tampil di sini itu adalah data-data masa lalu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa analisa sendiri tentunya. Akan tetapi di sini juga ada forecast ya, atau bisa disebut prediksi gitu oleh para pakar-pakar ekonomi mungkin ya. Dan kalau kita perhatikan ini ada beberapa news yang akan terjadi di tanggal 1 Agustus hingga 4 Agustus ya, satu minggu ke depan ya. Di sini ada beberapa macam-macam jenis newsnya ya, seperti salah satunya adalah JOLTS, job opening ya. Dan kita juga sering juga untuk live trading juga di salah satu news-news penting seperti ini ya. Kan tetapi teman-teman juga bisa lihat di hasil-hasil news yang sudah terjadi di masa lampau ya, seperti kemarin ya. Dan di sini untuk filternya saya sudah saring untuk news-news penting saja. Padahal untuk news-news di sini tuh ada banyak sekali ya, seperti di sini di bagian impact-nya. Dan di sini kita bisa lihat kalau yang merah itu adalah high impact. Kemudian kalau yang orange itu adalah medium impact, kemudian kalau yang kuning itu tidak ada impactnya atau low impact. Kemudian untuk yang putih ini adalah non economic seperti bank libur dan seperti yang ada di sini ya, bank holiday. Spreadnya mungkin cukup akan lebar karena ketika bank berhenti beroperasi otomatis spreadnya juga akan melebar gitu. Dan di sini kita bisa lihat beberapa currency-nya. Jadi kita bisa pilih beberapa currency yang kita inginkan. Misal kita cuma mau trading di pair USD aja ya, kita cuma checklist di pair USD aja gitu. Dan kita bisa lihat misal di sini kalau kita mau lihat news-news yang ada di masa lampau, kita bisa lihat di sebelah sini. Oke, ini adalah news-news yang sudah terjadi ya. Maka di sini actualnya sudah terisi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada flash service PMI, dan kalau kita perhatikan di sini hasilnya merah ya. Jadi di sini adalah previousnya, berarti adalah data sebelumnya. Kemudian forecastnya 54.0, kemudian actualnya menurun ya menjadi 52.4. Kita akan coba contohkan, lihat di sini ya. Dan di sini ada usual effect-nya seperti ini. Jadi kita bisa perhatikan di sini actual greater than forecast is good for currency. Jadi kalau actualnya itu lebih baik dari forecast, otomatis harga itu akan cenderung positif gitu. Kalau actualnya itu lebih bagus dari forecast gitu. Kita bisa lihat ini tanggal 24 ya. Tanggal 24 itu berarti USD melemah ya, karena actualnya pada saat news itu dia itu lebih rendah daripada previousnya atau forecastnya gitu. Kita bisa coba lihat di chart. Misalkan di pair Euro USD di sini tepat di pukul 24.5 ya, di sini. Di sini itu tadi ada dua news penting ya, seperti flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Untuk flash manufacturing PMI-nya itu dia positif dari previousnya itu 46.3, kemudian forecastnya itu 46.1, dan actualnya menjadi 49. Artinya ini bagus untuk pair USD. Akan tetapi di sini untuk flash service-nya itu dia minus ya, seperti ini. Jadi lebih rendah daripada forecastnya atau previousnya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada gejolak harga ya. Jadi harga itu sempat turun terlebih dahulu, masuk ke area ini, kemudian naik lagi. Dan kalau kita perhatikan news-news di sini itu ada hubungan dengan news-news yang sebelumnya terjadi gitu. Misalkan kita bisa lihat lagi untuk pair USD tadi kan di tanggal 24 ya. Tanggal 24 kita bisa lihat ya, di sini tanggal 24 sebelumnya di USD itu unemployment claim gitu. Dan di sini di tanggal 20 itu dia bagus ya di sini ya, jadi lebih tinggi dari forecastnya. Kita bisa lihat actual less than forecast is good for currency ya. Jadi kalau kita lihat di sini usual effect-nya itu justru kalau lebih rendah daripada forecastnya itu bagus buat currency-nya gitu. Kalau kita perhatikan di sini forecastnya itu 239 dan previousnya itu 237.
Dan di sini actualnya itu 228 ya. Kita bisa perhatikan di sini actual less than forecast is good for currency. Kita bisa lihat di sini tanggal 20-nya, kita coba cek di sini. Berarti ada penguatan ya. Kita bisa cek misalkan tanggal 20 ya. Tanggal 20. Oke, berarti ada dolar sedang menguat, berarti euro sedang melemah gitu. Cek tanggal 20. Oke, di sini ya. Tanggal 20 jam 19.30. 19.30. Nah, tepat di sini. Nah, di sini harga langsung turun ke dalam ya. Jadi harga langsung menunjukkan penurunan seperti ini. Dari opennya tuh di sini langsung turun seperti ini, dan di sini langsung mengubah arah trend market gitu. Dari yang tadinya bullish ya, kalau kita perhatikan dari yang tadinya bullish, kita bisa lihat di sini. Dari yang tadinya bullish, kemudian sideways berhenti di sini, lalu di sini ada news ya, di sini ada news, lalu tren langsung berubah gitu. Kita bisa lihat tren langsung berubah menjadi penurunan, walaupun di sini itu tadi ada news ya di tanggal 24-nya. Kita bisa perhatikan di tanggal 24-nya itu dia itu ada penurunan ya di sini ya. Nah, di sini tadi yang service PMI-nya itu ada penurunan, akan tetapi di sini ada kenaikan juga. Di sini ada bagus, di sini ada hasil yang bagus di sini. Artinya harga tidak akan merubah apapun ya, karena di sini masih doji ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan dia cuma doji. Jadi kita lihat dia masih melanjutkan efeknya yang dari sebelumnya gitu. Di tanggal 20 di sini yang unemployed camp. Jadi sebenarnya kayak gini itu cukup membantu ya untuk analisa fundamental ya. Jadi kita bisa lihat harga itu sekarang sedang bearish atau bullish itu disebabkan oleh apa gitu kan, karena pasti ada hubungannya dari news-news yang terjadi sebelumnya gitu. Karena news-news yang akan terjadi di kedepannya itu otomatis pasti tidak ada yang tahu gitu. Oke, mungkin jadi cukup sekian dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih lo terus belajar, pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk growth konsisten. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.